power designer ya. Jadi power design ini gak hanya untuk pembuatan di FD ya, tetapi bisa juga digunakan untuk konseptual datanya. Nah, kita buat dari konseptual data. Ya, ini sebenarnya bisa dari logical data atau langsung ke physical data ya terserah. Tapi saya lebih menyukai sih dari konseptual data dulu ya. Konsepnya seperti apa, kemudian nanti kita generate ke logical data, ke physical data. Bahkan ini bisa di-generate ke database, ke MySQL. Ya. Oke, nama modelnya di sini saya akan buat misalkan latihan model AI. Nah, kita akan buat tadi kasusnya, misalnya relasi antar entitas karyawan dengan kendaraan, ini misalnya ya, di mana karyawan ini relasinya itu diperbolehkan memiliki satu kendaraan, dan setiap kendaraan itu hanya boleh dimiliki oleh satu karyawan. Nah, bagaimana sih relasinya? Nah, kita buat dulu ya di dalam toolbox. Nah, kalau yang kalian yang menggunakan Power Designer, nah ini nanti setelah buat model baru ya, jadi nanti dipilih yang konseptual datanya. Nah, kemudian kalau misalkan nggak muncul toolbox, itu bisa pilih di view, kemudian nanti tinggal checklist toolbox-nya. Nah, pada konseptual data ini pilih entity ya. Kita buat dulu nama entitasnya apa. Tadi kan nama entitasnya itu eh, ada karyawan dan kendaraan. Nah, di sini saya akan buatkan entitasnya adalah karyawan. Kemudian atributnya saya buat misalkan karyawan itu ada yang namanya ID. Ya, pastikan kalian sebagai kalau misalkan karyawan pasti tahu lah, pasti ada identitas karyawannya. Itu yang membedakan antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Nama boleh sama, tetapi ID pasti beda. Gitu ya. Pasti kan ada name tag gitu ya, di name tag kan ada misalkan nicknya itu ya. Nah, itu adalah ID-nya ya. Dan itu untuk menentukan ID, nah ini adalah di set sebagai primary key namanya. Nah, kita buat misalkan ini adalah nick karyawan ya, nick atau nomor induk karyawan, kita namanya nick ya. Nah, sebenarnya ini karena nanti bisa di ke database, kita bisa tentukan dulu data tipenya. Nah, data tipenya ini saya pilih varchar. Varchar itu singkatan dari variabel karakter. Nah, mungkin kalian yang pernah belajar basis data ketika membuat tabel kan itu pasti akan menentukan nama atributnya. Ya, jadi misalkan create table, misalkan nama tabelnya adalah karyawan, kemudian nanti akan dideklarasikan nama atributnya misalkan nick, nama. Nah, nick itu nanti dideklarasikan data tipenya apa. Nah, misalkan kalau mengkombinasikan angka dengan teks atau huruf, maka pilih variabel karakter. Tapi kalau misalkan nanti akan dibuat secara otomatis, secara auto increment, jadi sabur urut misalkan ketika di input datanya angkanya bertambah ya, misalkan dari 1, 2, 3 dan seterusnya itu, maka pilih integer. Nah, misalkan di sini saya ceritanya sih untuk nick ini mengkombinasikan misalnya huruf dengan angka, maka pilih variabel karakter. Nah, kita tentukan length-nya, panjang si karakternya ini pilih variabel karakter dulu ya. Kita misalkan 10. Nah, kemudian atribut dari entitas sekarang itu kan pasti ada yang nama karyawan. Ada nama. Nah, ini tipe datanya adalah variabel karakter. Nah, nama kan paling berapa sih panjangnya ya, berapa paling panjang anggap aja 30 lah kita isi. Nah, kita buat simpel aja dulu ya, jadi 2 atribut aja, nick dan nama, di mana nick ini adalah sebagai primary key. Gitu ya, primary key. Nah, di set di sininya ya, primary key. Kalau di
Kalau di Power Designer itu kita checklist di sininya ya. Di sini ada tulisan primary identifier, itu adalah primary key. Tapi kalau di kalian menulis manual itu biasanya cirinya itu pakai tanda ya, misalkan PK ya itu primary key. Kalau FK itu kan foreign key. Ya, PK bisa ada tulisan PK. Kasih kurung atau pakai garis bawah ya, itu menunjukkan atribut itu adalah sebagai primary key. Oke, kita tentukan identifier di sini adalah primary key-nya. Di sini adalah kita samakan nick. Oke, nah ini adalah entitas karyawan di mana atributnya ini adalah ada nick dan nama. Nah, atribut nick ini adalah sebagai primary key. Nah, cirinya kalau di software ini ada P. Tapi kalau kalian membuat model bentuk lain ya itu biasanya PK nantinya tulisnya. Atau nick ini biasanya ciri atribut itu di garis bawahi ya tandanya. Itu adalah namanya primary key biasanya. Nah, karyawan ini berelasi dengan kendaraan. Nah, kita membuat aturan, walaupun pada kenyataannya karyawan ini bisa kok memiliki 2 kendaraan. Boleh dong intinya ya karyawan, tapi kita buat aturan aja ya. Nah, karyawan itu di mana saya mau mencontohkan relasinya adalah one to one ya, 1 ke 1. Nah, kita tentukan dulu namanya ya, namanya di sini kendaraan. Nah, biasanya kendaraan ini ada ID-nya, kode kendaraan sebagai untuk identitas bahwa eh, pembeda antara pemilik satu pemilik lainnya, kendaraan pemilik satu pemilik lainnya. Kendaraan ini saya akan buatkan tipe datanya, misalnya integer boleh lah, atau mau varchar terserah, variabel karakter. Nah, misalkan di sini tanda kita buat lengthnya adalah 10. Ya, kemudian di ID kendaraan itu kan misalkan ada jenisnya ya, jenis kendaraannya apakah motor, mobil, atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya ini bisa kita tentukan ya kalau di sini tidak ada tipe enum ya. Tapi kalau di MySQL itu bisa set ya tipe datanya adalah enum. Jadi kita bisa tentukan misalnya jenisnya itu mobil, motor atau lainnya itu. Jadi sudah ditentukan. Nah, cuma di sini nggak ada ya kita buat variabel karakter. Ya paling 10 lah cukup ya. Kemudian ada merek ya, merek kendaraannya. Nah, boleh juga misalkan warna ya, mereknya apa, ya misal kalau motor mereknya apa gitu ya, brandnya apa gitu ya. Ya misalkan di sini 15 aja ya cukup. Nah, kemudian warna ya. Jadi apa sih intinya atribut dari kendaraan itu apa aja? Makanya sebenarnya bisa ditambahkan. Ini saya ambil sampel aja. Jadi jenis, merek, warna, dan ID kendaraan saya contoh di sini. Nah, jangan lupa di set primary key. Jadi primary key-nya adalah ID kendaraan. Oke, di sini saya set ID kendaraan. Nah, ini ada 2 entitas sudah dibuat. Selanjutnya apa? Nah, kita buat relasinya. Nah, tadi kan di sini saya akan berikan contoh one to one. Jadi seperti apa sih konseptualnya? Nah, di sini ada one to many. Kita gunakan dulu one to many, tapi nanti kita set menjadi one to one. Nah, jadi relasinya adalah karyawan ke kendaraan dan kendaraan ke karyawan. Nah, di sini nama relasinya kita tentukan ya, misalnya karyawan ini memiliki. Ya, di double klik di sini namanya adalah memiliki. Ya, jadi memiliki kendaraan. Nah, di sini cardinality, nah kita bisa set ya apakah mau one to many. Nah, kan di sini contohnya adalah one to one. Jadi setiap kendaraan ini dia hanya boleh ya memiliki
ya maksimal satu kendaraan saja. Jadi nggak berlebih dari satu, ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi bacanya bolak-balik karyawan ke kendaraan, ya berarti kan di sini hanya boleh memiliki satu kendaraan. Nah, karyawan ke kendaraan ke karyawan hanya dimiliki oleh satu karyawan. Jadi hanya satu ke satu itu. Nah, di sini ada istilah mandatory. Kalau ciri mandatory ini ya, kalau karyawan ini memiliki kendaraan ini boleh boleh tidak punya ya. Ya boleh tidak memiliki ya, boleh ya. Tapi kendaraan ini harus ada pemiliknya. Ya pemiliknya yaitu karyawan, yaitu satu karyawan. Jadi nggak bisa untuk berdua. Contohlah misalkan Honda Jazz ya, Honda Jazz ini dimiliki oleh Ibnu dan Abdul ya, nggak bisa seperti itu. Jadi hanya satu nama karyawan saja. Itu jadi hanya satu. Nah, karyawan ini memiliki satu kendaraan ini karena bisa nggak kalau lebih ya bisa sih kalau di settingnya di sini setnya adalah many. Tapi kayak saya di sini contohnya adalah membatasi satu kendaraan aja. Seperti itu. Ya. Nah, di sini saya bahas seperti itu. Ya. Nah, jadi jadi kendaraan ini dimiliki ya jadi harus ya ada pemiliknya. Jadi di sini saya akan set sebagai mandatory. Jadi nanti simbolnya akan berubah seperti ini. Ya. Ada yang mengatakan kalau di teori lain ya kalau many itu menggunakan M ya kalau di sini misalkan kalau one menggunakan K1 boleh ya sama aja di sini satu begitu ya boleh sama aja. Nah, di sini karyawan memiliki kendaraan. Nah, ini adalah relasi one to one. Oke ya, jadi bacanya bolak-balik. Ya, karyawan ke kendaraan ya one, kendaraan ke karyawan ya one. Jadi karyawan ini memiliki ya jadi maksimal satu kendaraan saja ya. Jangan kendaraan ini dimiliki oleh karyawan, nah satu karyawan saja ya dan itu harus ada nama karyawannya. Kendaraan ini jadi nggak boleh tidak. Gitu. Nah, itu adalah contoh ya one to one. Nah, bagaimana kalau misalkan relasi apa lagi ya eh, karyawan dengan meeting misalnya. Nah, misalkan kita akan buat basis data di mana karyawan ini berrelasi dengan meeting. Jadi karyawan ini wajib mengikuti meeting dan itu boleh lebih dari satu kali dan setiap meeting ini boleh diikuti oleh karyawan berarti itu many to many ya. Nah, kita buat ya nama entity-nya misalkan meeting. Kemudian buat ID-nya ya misalkan ID meeting. Nah, tipe datanya buat aja misalkan integer lah sekali-kali. Integer mana? Oke, misalkan topik meetingnya. Nah, kita bisa buat di sini. Topik meetingnya berarti tipe datanya adalah variabel karakter. Jadi ini kalau eh, analoginya adalah variabel karakter ini lebih ke string gitu ya. Nah, misalkan di set length-nya itu 20 ya, misalkan ya paling nggak terlalu panjang lah kalau nama judul topik itu ya, nama topik itu ya. Nah, misalkan catatan, ada catatannya, catatan rangkumannya atau apalah, summary-nya lah, terserah di sininya, namanya apalah. Oke. Nah, berarti ini tipe datanya misalkan saya berikan teks. Dan jangan lupa ya ID itu di-set sebagai file key. Oke. Nah, berarti di sini kita buat ID meeting. Nah, relasinya di sini adalah many to many. Ya, kita akan dulu ya asal kemana aja bebas ya. Ya nanti kita set ya
di relationship yang ini, double klik. Nah, nanti di namanya, nah misalkan nama relasinya adalah mengikuti. Oke, kardinalitasnya saya buat many to many ya. Jadi karyawan ini ya artinya kita buat wajib ya. Nah, wajib mengikuti meeting ya artinya boleh mengikuti meeting ya lebih dari satu kali begitu. Lebih dari satu dan meeting ini ya artinya diikuti oleh beberapa karyawan. Jadi per ID meeting bisa diikuti oleh beberapa karyawan. Jadi ketika misalnya jumlah ini ya per ID meetingnya itu kan bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa. Begitu logikanya ya. Nah, ketika kalian mengikuti meeting ya kalian nggak bisa apa pasti bisa mengikuti ya artinya bisa mengikuti beberapa kali meeting ya gitu maksudnya. Jadi bisa beberapa kali meeting. Nah, jadi di sini adalah many to many ya. Nah, dan meeting ini harus ada karyawannya ya gitu. Jadi ini sifat mandator. Oke, nah ini mengikuti dan ini memiliki. Ya. Nah, ini adalah relasi many to many. Nah, kita tambahkan lagi contoh lagi ya. Misalnya one to many-nya. Ini kan many to many ya. Karyawan ke meeting itu many to many, karyawan ke kendaraan itu one to one. Nah, kita yang belum satu lagi ya, one to many. Kalau one to many, many to one sama aja ya. Itu tinggal bolak-balik aja konsepnya. Nah, misalkan kita buat karyawan ini misalnya apa ya misalkan pemesanan. Oke lah kerelasikan ke pemesanan ya. Nah, walaupun ini kaitan dengan customer ya. Oke. Ya. Nah, order. Nah, ini nama entitasnya kita buat ID order. Nah, jadi si karyawan ini bisa melakukan pemesanan ya order. Ya, order barang ya misalkan ya. Nah, variabel karakter. Nah, misalkan kita set 10. Nah, kemudian di sini adalah item yang di ordernya misalnya. Oke, misalkan kita buat variabel karakter. Nah, ya, oke. Oh, item order jumlah ya, sorry, integer ya. Item order nama item ordernya lah di sininya namanya kita. Nama item ordernya ya 215 aja lah. Kemudian misalnya jumlah item yang di ordernya. Nah, misalnya di sini buat variabel karakter jumlah item integer ya, sorry. Ini integer. Ya mau short integer ya boleh ya, paling jumlahnya nggak banyak ya, jumlah item misalkan atau harga lah boleh lah misalkan. Tapi di sini ceritanya tidak dirasakan dengan nama barang ya, enggak ya, kita buat satu order ini ada itemnya aja lah supaya simple. Oke, kita set ya, jangan lupa ini adalah sebagai primary key ID order itu kita buat primary key. Jadi ceritanya di sini karyawan dapat melakukan beberapa kali order dan setiap order ini hanya dilakukan oleh satu karyawan saja, per order satu karyawan. Begitu. Maka di sini relasinya adalah di sini one to many. Ya, kalau one to many ya sudah karyawan ke order adalah one to many. Ya. Jadi one to many ya setiap karyawan ini artinya boleh ya setidaknya satu atau lebih ya melakukan order ya. Itu lebih order beberapa kali ya, pemesanan ke satu, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan setiap per order itu hanya dilakukan oleh satu karyawan. Logikanya kayak gini aja ya. Kalau kita kan bisa sebagai konsumen ya bisa melakukan order beberapa kali ya.
Dan per invoice, per order itu kan pasti per satu customer. Ya gitu aja kayaknya gitu. Dan itu harus ada namanya, nggak bisa kosong ya, kita buat monitoring. Oke, nah namanya melakukan aja di sininya. Oke, ini adalah konseptualnya. Nah, ini adalah konseptualnya. Kalau konseptual di sini ini tidak kelihatan foreign key-nya, key tamunya. Jadi kalau ada foreign key kan itu kelihatan yang berelasi dengan tabel lainnya itu adalah key yang mana. Nah, itu yang penting. Nah, karena ini konseptual, nah kita bisa generate ke logical modelnya. Jadi seperti apa sih logical modelnya? Nah, kita buat kalau di sini ada generate logical data model ya. Jadi nanti seperti ini logical data modelnya. Oke, nah untuk nanti UTS yang diperlukan ada logical data modelnya, gitu ya. Jadi nanti tinggal digambar saja manual kertas gitu ya. Ini misalkan ID-nya apa. Jadi ini dari sini kelihatan ya foreign key-nya. Nah, di sini jadi berubah ya untuk many to many ketika dibuat logical data modelnya itu akan menghasilkan tabel baru, yaitu di sini tabel mengikuti. Ya, secara otomatis akan seperti ini ya. Gitu ya. Jadi akan menghasilkan tabel baru ya. Nah, ini bisa kita ubah. Misalkan jadinya di sini ada detail meeting. Ya, kita ganti jadi detail meeting. Nah, atributnya kita tambahkan misalnya ID meeting, ID detail ya, ID detail meetingnya misalnya. Karena yang satunya lagi di sini ada sebagai foreign key. Di sini sebagai primary key, yang ini sebagai foreign key. Oke. Ya, tapi ini di bawah ya apa? Si apanya si primary key-nya ini bisa ke atasin dipindahin ke ID detail. Oke, dan identifier-nya kita samakan ID detail. Oke, nah tadi one to apa dari many to many ya karyawan dengan meeting ini ya. Nah, ketika di logical data model itu akan menghasilkan tabel baru yaitu namanya misalkan detail meeting ya. Oke. Nah, jadi relasinya itu menjadi ke detail meeting adalah one to many ya. Jadi one to many ini. One to many ya. Sedangkan dari meeting ya. Nah, ke detail meeting ini jadinya one to many juga. Tapi kalau maksud karyawan ke meeting ini adalah many to many begitu. Ya itu kalau misalkan di database-nya di modelnya kan di logic modelnya kan membuatnya itu many to many. Nah, ketika nanti di database itu nanti akan seperti ini ya apa struktur atributnya atau kolom-kolomnya ya ini. Nah, kemudian yang one to one, nah ini kalau ada dua ya. Nah, maka ini sebenarnya kita bisa pilih salah satu ya. Nah, misalkan untuk karyawan dengan kendaraan itu kan hanya satu ya. Misalkan kita pilih foreign key-nya, ya foreign key itu adalah key yang diambil, yang direferensikan dari tabel lain. Kalau ini kan nick ya, nick ini diambil dari mana? Dari karyawan, begitu. Nick di sini sebagai FK ya, foreign key. Sedangkan di sini adalah sebagai primary key. Gitu. Nah, kita misalkan yang saya pakai misalkan nick di kendaraan aja gitu ya misalkan. Atau boleh juga misalkan kita gunakan ID kendaraan, primary key di karyawan, ya yang merepresentasikan dari primary key ID kendaraan. Boleh juga itu seperti itu ya. Jadi kita pilih satu aja lah yang mana. Nah, kita hapus yang salah satu relasi ya. Tapi nanti ketika diimplementasikan ke basis datanya, ketika masuk misalkan ke SQL itu ke MySQL ke DBMS-nya, maka itu harus dibuat unik ya. Contoh lah di sini saya apa memasukkan foreign key-nya ada di karyawan, ini saya hapus ya,
maka nanti ID kendaraan di sini harus saya buat unik. Jadi ketika nanti ada ID kendaraan satu lagi, ya sama, ya maka nanti sistem akan nolak, gitu. Jadi makanya nanti nick ini hanya memiliki kendaraannya ya satu aja, ya nggak bisa lebih dari satu itu. Gitu. Nah, kalau karyawan ke order ini one to many, jadi karyawan ini dapat melakukan order lebih dari satu kali dan order ini dapat dimiliki dilakukan oleh satu karyawan saja per order. Oke, nah ini adalah logical data modelnya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi nanti untuk tugasnya juga ya nanti langsung ke logical data model. Jadi kalau manual ya berarti digambar aja nanti ini atribut, ini adalah entitasnya, ya nama entitasnya ini meeting, detail meeting adalah nama entitasnya. Kemudian ini atributnya, ya, dan ada primary key-nya juga, ya. Nah, itu ya. Nah, kalau kita menggunakan Power Designer ini kita generate lagi ke model fisik data modelnya ya di sini ya. Tools, kemudian kita pilih physical data model. Nah, kita DBMS yang nanti yang digunakan misalkan adalah MySQL. Di sini sebenarnya kalau menggunakan Power Designer ini banyak pilihannya, bisa menggunakan PostgreSQL, Oracle, ya. Nah, kita pakai MySQL yang standar aja, ya, yang banyak digunakan. Nanti hasilnya akan seperti ini, ya bentuknya. Nah, sebenarnya sama sih kalau kita lihat ya di sini atribut dan ininya gak ada yang berubah. Ya. Cuma ini adalah bentuk data phishing. Jadi kayak misalkan nick ID kendaraan ini, yang ini ya ID kendaraan ini referensi dari mana ke sini ya. Jadi arah panah seperti ini. Ya, ID meeting ya dari sini referensinya. Panahnya menunjukkan ke mana sini ya. Seperti ini NIK, nah ini panahnya menunjukkan referensi ke mana. Ini foreign key-nya ya. Nah, ini kan foreign key-nya. Kitamu yang direferensikan dari nick, karena makanya ini bisa berelasi karena ada foreign key dan primary key-nya. Gitu ya. Nah, dari sini ini bisa menghasilkan suatu SQL ya. Nah, di sini sudah muncul menu database. Tadi kan kalau di sini itu nggak ada pilihan database ya. Di sini kalau kita masuk ke physical data model, maka ada pilihan database. Nah, ini bisa di-generate ke database ya. Jadi kita nggak usah capek-capek membuat create table. Bayangkan saja kalau kita membuat sebuah tabel yang banyak ya. Nah, capek ya kita membuat menulis create table kayak gitu ya. Nah, di sini kita bisa langsung secara otomatis ya di file name misalnya udah ada namanya latihan aja ya. Kemudian kita script generation, override karena ini ada namanya yang sama, kita override ya. Nah, ini adalah query-nya. Jadi ini sebenarnya tinggal di copy pastekan dan dimasukkan ke dalam misalkan exam lah di sini ya. Jadi kita buat database dan kita misalkan buat di SQL-nya. Nah, ini kalau lebih detail ke tekniknya seperti ini. Tapi untuk arsitektur datanya kita cukup sampai model saja. Jadi tinggal di copy pastekan di sini. Jadi tinggal di copy pastekan di sininya. Sorry, di sini. Jadi di sininya bentar. Oke, mana nih? Nah, jadi nanti ditampilkan di sini ya, exam di sini ya. Oke. Nah, jadi tinggal copy paste, sorry ini copy dulu dari teksnya. Jadi ketika di generate nanti akan menghasilkan query ya, dan query-nya itu nanti akan muncul di sini. Ya, bentar mana nih? Nah, sini ya. Nanti ini hasil query-nya. Dan ini tinggal copy paste, copy ya. Nah, kemudian kita pindahkan
misalnya ke ini ya, ke exam ya, ke apa, penerimaan admin, dan tinggal copy paste aja. Nah, kemudian ini hapus aja yang ada tulisan alter gitu ya. Jadi yang diambil create table-nya aja, begitu. Oke, cuman ini tadi sudah saya input ya. Jadi ini tinggal di go aja ya, seperti itu. Jadi ini sudah sama nanti hasilnya ya. Nah, ini saya perlihatkan hasilnya. Bentar. Oke, jadi nanti tinggal di go. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini di tabelnya sama ya. Oh, tadi yang ke copy cuma dua ya, sorry. Yang ke copy. Jadi nanti yang ke copy ya semuanya ya. Tadi saya ke copy sebagian. Ya, tapi ini intinya tekniknya seperti itu ya. Nah, jadi nanti kelihatan di desainernya itu sama seperti ini. Jadi ini nanti query-nya sebetulnya sama ya. Tadi hanya ke copy-nya saya sebagian karyawannya. Jadi ya, ya semuanya ya tadi. Jadi nanti ke di create table yang copy apa, create table untuk apa, meetingnya itu harus dimasukkan juga ya. Tadi saya nggak ke copy tadi, maka jadinya nggak muncul. Jadi cuma dua tadi. Jadi nah, harus ditampilkan juga ya yang ininya. Nah ini ya, sorry, itu bukan yang ini. Oke, ya ID meetingnya ya. Nah kendaraannya, nah ini ya, nah, copy.